Shalom. Renungan kali ini berjudul Kelimpahan Menggantikan Kemiskinan, bagian ke-7, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita mengeksplorasi pengorbanan Yesus di salib, satu pengorbanan sempurna, lengkap, cukup mencakup kebutuhan setiap umat manusia dalam waktu dan kekekalan. Kita sudah mengungkap kebenaran bahwa esensi pengorbanan adalah pertukaran, di mana semua kejahatan kita ditanggung Yesus, agar semua kebaikan Yesus diberikan pada kita. Kita tidak dapat mendapatkan ini. Seperti Efesus 2 ayat 8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Kasih karunia mencakup semua yang Yesus lakukan untuk kita di salib. Setelah membahas 5 aspek pertukaran, kita harus menyimpulkan secara singkat agar tetap segar dalam ingatan kita. 1. Yesus dihukum agar kita diampuni. 2. Yesus disakiti agar kita disembuhkan. 3. Yesus menjadi dosa dengan kedosaan kita agar kita dibenarkan dengan kebenarannya. 4. Yesus mati kematian kita agar kita berbagi hidupnya. 5. Yesus menjadi kutuk agar kita menerima berkat. Sekarang kita akan mengeksplorasi bagian lain dari pertukaran ilahi ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Kita bisa mengartikulasi pertukaran seperti ini. Yesus menanggung kemiskinan kita agar kita berbagi kelimpahannya. Apakah kita setuju kemiskinan hal yang buruk? Ada beberapa orang Kristen yang mempraktikkan kemiskinan secara sukarela, dan kita menghormati keyakinan mereka. Namun sebagian besar kasus kemiskinan dilakukan bukan karena pilihan, namun karena keberadaan. Kemiskinan di banyak negara tidak lepas dari kutuk. Alternatif kemiskinan adalah kekayaan, lebih tepat, kelimpahan. Ini bukan tanda spiritualitas seorang Kristen. Allah memberi kita kelimpahan yang berarti memiliki cukup untuk kebutuhan kita sendiri dan sisanya untuk diberikan kepada orang lain. Itu tingkat persediaan Allah. Dalam 2 Korintus 9 ayat 8, Paulus menyimpulkan tingkat persediaan Allah untuk murid-muridnya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Itu ayat yang luar biasa. Dalam teks asli Yunani, kata segala terjadi 2 kali dan kata melimpahkan atau berkelebihan 2 kali. Itu tingkat persediaan Allah untuk murid-muridnya. Namun perhatikan bahwa ini diterima hanya melalui kasih karunia, bukan sesuatu yang kita layak atau kita bisa dapatkan. Diterima hanya melalui iman berdasarkan pengorbanan Kristus untuk kita di salib. Dalam pasal mengenai berkat dan kutuk, Ulangan 28, kita menemukan kata-kata berikut. "Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, karena engkau tidak mendengar suara Tuhan, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau." Ayat 45, 47-48. Ketika kita gagal karena ketidakpercayaan atau ketidaktaatan melayani Allah dengan sukacita dalam kelimpahan kita, Allah berkata kita akan mengalami 4 hal: lapar, haus, telanjang, dan kekurangan segala-galanya. Jika digabung, apa yang kita miliki
kemiskinan absolut. Gambaran Yesus disalib, kutuk kemiskinan dalam Yesus. Ia lapar, ia belum makan selama 24 jam, ia haus. Satu dari hal-hal terakhir yang ia katakan, aku haus. Ia telanjang, karena mereka mengambil semua pakaiannya darinya. Dan ketika ia mati, ia tidak memiliki apa-apa. Ia dikubur dengan jubah pinjaman dan dalam gua pinjaman. Disalib, Yesus menanggung seluruh kutuk kemiskinan. Bukan karena ia miskin. Sebelum Yesus disalib, ia tidak membawa uang, namun ia selalu memiliki apapun yang ia perlukan. Siapapun yang bisa memberi makan 5.000 orang termasuk perempuan dan anak-anak di atas bukit, tidak miskin. Mengatakan Yesus miskin sebelum ia disalib, menyesatkan. Disalib, meski demikian, Yesus bukan hanya menderita, namun ia menanggung seluruh kutuk kemiskinan. Tidak ada yang tersisa dari kutuk itu setelah kita lapar, haus, telanjang, dan membutuhkan semua. Kita tidak bisa lebih miskin dari itu. Yesus menanggung kutuk kemiskinan agar kita diberkati dengan kelimpahan. Ada 3 tingkat persediaan: ketidakcukupan, kecukupan, dan kelimpahan. Ketidakcukupan berarti kita tidak memiliki cukup untuk apa yang kita butuhkan. Kelimpahan berasal dari kata Latin yang berarti gelombang yang mengalir deras. Kita harus menjadi seorang yang memiliki gelombang dari Allah yang mengalir di atas kita. Kenapa Allah ingin semua anak-anaknya mengalami kelimpahan? Dengar kata-kata Paulus kepada penatua-penatua gereja di Efesus. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Allah tidak memiliki favorit. Ia menyediakan kelimpahan agar kita tidak hanya menerima, namun memberi, dan maka menerima lebih banyak berkat. Allah ingin anak-anaknya memberi berkat lebih besar. Memberi bagian penting dari kehidupan Kristen. Ini tidak berarti agar kita memberi jumlah besar. Namun Allah memerintahkan umatnya Israel dalam perjanjian lama. Janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Keluaran 34 ayat 20. Dan Mazmur 96 ayat 8 berkata, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jangan datang pada Allah tangan kosong. Namun ingat, Allah tidak membutuhkan tip. Ketika kantong persembahan datang, jangan merogoh kantong, mencari jumlah terkecil, dan memasukkannya. Itu tidak menghormati Allah. Kita tidak harus memberi, namun jika kita memberi, lakukan dengan cara yang menghormatinya. Ingat, memberi bagian dari penyembahan. Jika kita tidak bisa menyembah seperti kita memberi, kita jangan memberi sama sekali. Kitab suci berkata Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terjemahan harfiah 2 Korintus 9 ayat 7. Sebagai peringatan, jika semua kekayaan kita hanya terdiri dari rumah kita, portfolio investasi kita, mobil kita, atau rumah liburan kita, ingat satu hal. Ketika kita mati, kita tidak akan membawa apa-apa dengan kita. Kita akan masuk ke dalam kekekalan dengan jiwa telanjang. Ada urutan kekayaan lebih tinggi. Dalam Amsal 8 ayat 17-18, Hikmat berkata, hikmat Allah, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Catat kata tetap. Tidak ada yang tetap kita miliki dalam dunia ini. Kita tidak bisa membawanya dengan kita. Jadi apa kekayaan tetap? Pertama,
Apapun yang kita beri pada kerajaan Allah, Yesus berkata, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Matius 19 ayat 29. Apa yang kita beri dari kelebihan kita pada Tuhan menjadi kekayaan tetap. Kembali 100 kali lipat dari pemberian kita. Setara 10.000%. Imbalan yang baik. Meski demikian, tidak selalu harus kelimpahan materi, dengannya Allah memberkati kita. Paulus mengidentifikasi dua cara kita melayani Allah di bumi yang juga merupakan kekayaan tetap. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. 1 Korintus 3 ayat 11-15. Paulus memberi contoh dua jenis pelayanan yang bisa kita persembahkan pada Tuhan. Pertama, besar dalam kuantitas namun kecil dalam nilai. Kayu, rumput, jerami. Pelayanan yang satunya, emas, perak, dan batu permata, jauh lebih kecil dalam kuantitas, namun tahan uji oleh api dan ujian waktu. Hati-hati agar kita tidak menyimpan banyak kuantitas kayu, rumput, dan jerami, karena jika api datang akan menghabiskannya dalam sekejap. Kekayaan tetap adalah orang-orang yang kita berkati dengan kebenaran firman Allah dan dengan kuasa Roh Kudus yang menghasilkan karakter Kristen. Dengan jalan ini, kita membangun laki-laki dan perempuan-perempuan Allah, namun biasanya tidak dalam kuantitas besar. Meskipun kecenderungan buruk dalam gereja fokus pada jumlah, isunya bukan berapa banyak anggota yang gereja miliki, namun berapa banyak murid-murid yang dididik. Yesus tidak pernah mengatakan pada kita untuk mendapatkan anggota gereja. Ia menginstruksikan kita untuk mendidik murid-murid. Jika kita mendidik murid-murid, kita biasanya mulai dengan jumlah kecil, seperti Yesus sendiri lakukan. Namun mereka akan memproduksi sendiri, dalam jangka panjang, berkembang banyak, dalam kualitas, bukan kuantitas. Dua ayat meletakkan persediaan Allah dalam perspektif. Pertama, Amsal 13 ayat 7, ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Beberapa dengan sengaja berpaling dari kekayaan material dunia ini membuat diri mereka miskin, sementara di alam spiritual mereka memiliki kekayaan besar. Paulus salah satu dari ini. Kedua, 2 Korintus 6 ayat 4. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dilanjutkan dengan daftar panjang apa yang ia dan kawan sekerjanya alami, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Paulus melanjutkan cara-cara lain ia dan kawan sekerjanya sebagai pelayan Allah. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin
namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ayat 9 dan 10. Kemiskinan adalah kutuk. Persediaan Allah adalah kelimpahan. Namun jangan fokus hanya pada alam material, karena ketika kita mati, itulah akhir darinya. Bagi mereka yang prioritasnya betul, Allah menawarkan lebih kekayaan tetap dan lebih besar. Sekali lagi, mari ucapkan pertukaran ini dalam pengakuan verbal. Yesus menanggung kemiskinan saya agar saya berbagi kelimpahannya. Terima kasih Yesus atas pemberian kelimpahan-Mu. Amin.